Selamat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan saya Destri Tamat. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang analisis pengendalian biaya produksi pada mie basah dan kulit pangsit. Langsung saja kita masuk dalam profil UMKM, di mana eh, nama perusahaannya yaitu Ude Kenyang Selalu, lokasinya berada di Yogyakarta, dan layanan produksinya adalah mie basah dan kulit pangsit. Untuk volume layanannya itu untuk mie basah 6.000 kilogram per bulan, kulit pangsit 50 kilogram per 1.500 kilogram per bulan. Nah, ada beberapa permasalahan yang sering dihadapi, yaitu di mana perusahaan selama ini membagi total biaya secara merata berdasarkan berat produksi, padahal terdapat potensi overcosting pada produksi mie basah dan undercosting pada produksi kulit pangsit. Sehingga diperlukan pendekatan job costing agar alokasi biayanya lebih akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan istilah yang sering kita temui dalam pengendalian biaya. Yang pertama ada job costing, di mana job costing itu adalah produksi mie basah dan kulit pangsit. Direct cost dan indirect cost. Direct cost adalah biaya langsung seperti bahan baku dan upah tenaga kerja. Indirect cost biaya tidak langsung seperti sewa tempat, listrik, air, penyusutan peralatan. Dan ada istilah cost pool dan cost driver, di mana cost pool pengumpulan biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Cost driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dalam biaya-biaya tersebut, misalnya jumlah tenaga kerja, jumlah bahan baku yang digunakan, dan jumlah jam kerja pada mesin. Selanjutnya ada istilah overcosting dan istilah undercosting, di mana overcosting itu terjadi ketika biaya produksi lebih tinggi dari yang sebenarnya. Sedangkan undercosting, perkiraan biaya produksi lebih rendah dari biaya yang sebenarnya. Selanjutnya ada allocation base, di mana adalah dasar yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengalokasikan biaya-biaya yang terkait dengan proses produksi secara profesional. Allocation base pada kasus ini adalah jam kerja karyawan dan jam kerja mesin. Selanjutnya pemilihan metode. Metode yang dipilih pada kasus ini adalah job costing atau normal costing, di mana alokasi indirect cost berdasarkan jumlah jam penggunaan mesin dan waktu kerja karyawan. Ada cost objek, produk mie basah dan kulit pangsit, allocation base tadi sudah dijelaskan, dan direct cost dan juga indirect cost. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi biaya direct cost untuk eh, masing-masing produk, di mana di sini ada mie basah dan kulit pangsit. Direct cost biaya bahan baku ada tepung terigu, telur, air, garam, minyak, gaji karyawan, di mana untuk mie basah 2 juta 4 total direct cost-nya itu 2.869.000, dan kulit pangsit total direct cost-nya 914.000. Dan untuk total direct cost per bulannya kita mengalihkan eh, total direct cost dengan jumlah hari dalam satu bulan, sehingga diperoleh 86 juta 70.000 dan 27 juta 420 untuk kulit pangsit. Selanjutnya kita mengidentifikasi untuk biaya indirect cost, di mana ada sewa tempat 2 juta, listrik 1 juta, air PDAM 500.000, dan penyusutan peralatan 385.000 per bulan. Dan indirect cost per bulannya totalnya 3.885.000, yang kemudian dialokasikan untuk mie basah sebesar 75%, sehingga diperoleh 2.913.750, dan kulit pangsit 971.250. Selanjutnya kita akan asumsikan kuantitatif, di mana produksi mie basah 6.000 kilogram per bulan, produksi kulit pangsit 1.500 kilogram per bulan. Jumlah jam kerja 180 jam per bulan, untuk mesin mie, mesin pangsit 60 jam per bulan. Indirect cost per bulan 3.885.000 dengan proporsi alokasi berdasarkan jam mesin, di mana tadi kita sudah jelaskan di Excel di slide sebelumnya, sehingga diperoleh sekian. Dan selanjutnya untuk total direct cost mie basah 2.869.000 itu untuk per hari, dan total direct cost untuk kulit pangsit 914.000 per hari. Selanjutnya kita akan menghitung indirect cost berdasarkan jam mesin per bulan. Di mie basah 2.917.750, pangsit 971.250. Total biaya direct cost per bulan kita mengalihkan total direct cost per hari dikali 30 hari dalam satu bulan, sehingga diperoleh sekian. Tadi sudah dijelaskan di Excel tabel sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghitung total biaya. Nah, kita bisa melihat pada tabel Excel-nya untuk total biaya
Untuk mie basah kita menjumlahkan total indirect cost dan total direct cost, yaitu 2.913.750 ditambah 86.070.000 sehingga menghasilkan 88.983.750, dan kulit pangsit sama, total indirect cost dan direct cost dijumlahin sehingga diperoleh 28.391.250. Nah, untuk biaya per kg kita tinggal membagikan total cost per bulan masing-masing produk dengan kapasitas produksi masing-masing produk di satu bulannya. Sehingga diperoleh untuk total cost mie basah 14.830 dan kulit pangsit total cost-nya untuk per kilogramnya 18.927,50. Analisis overcosting dan undercosting. Sebelum menerapkan metode job costing, biaya tidak langsung dibagi berdasarkan berat produksi, yaitu 80% untuk mie basah, 20% untuk kulit pangsit. Padahal penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja dan mesin menunjukkan proporsi 75% untuk mie basah dan 25% untuk kulit pangsit. Akibatnya terjadi overcosting pada mie basah dan undercosting pada kulit pangsit. Kesimpulannya, metode job costing memberikan alokasi biaya yang lebih adil, penting untuk menggunakan basis alokasi yang mencerminkan konsumsi sumber daya, yaitu jam kerja mesin dan jam kerja karyawan. Nah, untuk rekomendasi, kita perlu meninjau kembali harga jual produk berdasarkan biaya yang sebenarnya dan mencatat aktivitas produksi secara detail untuk mendukung perhitungan. Nah, sekian untuk penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam.